Dan yang terpenting adalah kota ini jadi kota yang rapi kembali, Caam, Bandung Caam. Ya saya pikir malam kalau terang ya pasti bahagia ya, pertama tidak rumah, kemudian lebih aman, gitu ya, prospek aman. Pohon-pohonnya dirapikan, sekarang kan gitu ya. Terus kemudian trotoar-trotoar juga pada perlu dirapikan lagi, gitu ya. Pokoknya nyaman kota ini perlu tentu saja dirapikan oleh pemerintah sebagai orkestrasi dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan cinta kepada kota ini, gitu ya. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi juga bagaimana mampu mengajak masyarakat dan bagaimana masyarakat itu percaya kepada pemimpinnya. Yang pertama adalah trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sawala Redaksi Koran Gala. Kali ini kita akan berbincang mengenai Pilkada 2024 tentang bakal calon wali kota Bandung. Tamu kita saat ini yang datang ke redaksi Koran Gala sangat istimewa karena dari beberapa tamu yang datang ke sini baru kali ini datang dari kalangan perempuan, dari kalangan ibu-ibu ini. Yang lainnya bapak-bapak sebelumnya ya. Tentu warga kota Bandung sudah mengenal beliau, Ibu Siti Mumtanah, Ibu Siti Muntamah. Terkebalik tuh ya. Saya tadi Muntamah. Kembali. Yang juga dikenal sebagai Ibu Umi Odet. Ya tentu sudah tahu sosok Pak Odet seperti apa dan pernah juga memimpin kota Bandung. Bu, ini ada pertanyaan yang mendasar. Kenapa Ibu maunya jadi bakal calon wali kota Bandung? Nah, karena kan Bu, kota Bandung itu masalahnya berjubel, berat gitu ya. Nah, Ibu sekarang menjadi bakal calon wali kota Bandung. Ya. Bagaimana Ibu? Terima kasih kepada Gala Media yang sudah Koran Gala, ya. Koran Gala salah ya. Dibalas sama Ibu. Ya, terima kasih kepada Koran Gala yang pada sore hari ini mengundang secara khusus dan saya bertemu dengan sahabat-sahabat Mang Odet. Kalau bertemu dengan sahabat-sahabat Mang Odet itu berasa saya bertemu dengan Mang Odet. Makanya jadi saya bahagia sekali. Terima kasih untuk semuanya dan tentu saja sore ini menjadi sore yang sangat istimewa untuk lebih kenal lebih dekat, sekaligus juga ingin menyamakan beberapa persepsi ya, yang mungkin barangkali menjadi pertanyaan-pertanyaan warga kota Bandung keterkaitan dengan pemilu kada 27 November 2024. Di sini juga ada anak-anak semuanya, Kak Hilda sama Kang Bara. Lupa sama kamu. Yang pertama keterkaitan dengan kenapa sih kok mau gitu ya, repot-repot amat gitu ya. Perlu saya sampaikan bahwa saya ini adalah seorang kader partai. Saya kader partai PKS dan dididik untuk menjadi pemimpin tentu saja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa partai politik itu produknya adalah kepemimpinan. Dan kepemimpinan di PKS tentu saja melewati beberapa tahapan-tahapannya memang bukan tahapan-tahapan biasa, mulai dari ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan, dan ada khusus-khusus. Tentu saja mental, terus kemudian juga kemampuan, literasi juga insya Allah gitu ya, senantiasa mendapatkan resource-nya, salah satunya adalah dari partai politik. Yang kedua, sebagai kader partai, ketika disuruh ditugaskan maka dia harus berangkat. Jadi seperti Mang Odet almarhum saat beliau diminta untuk menjadi anggota dewan waktu itu 2 periode ya, kemudian diminta untuk menjadi wakil wali kota, kemudian wali kota, dan beliau mengerjakan itu. Dan saya adalah sosok insight ya, orang yang ada di sebelahnya gitu ya. Menemani beliau kurang lebih 2 periode menjadi anggota dewan, 1 periode di wakil wali kota, dan wali kota yang belum selesai 3 tahun 3 bulan. Tentu saja pengalaman menjadi istri, jadi istri kepala daerah ini yang mungkin barangkali menjadi agak unik gitu ya, 8 tahun kurang lebih mengabdi di kota Bandung dan membantu juga mengantarkan kota Bandung mendapatkan apresiasi sekaligus menghadirkan solusi-solusi. Dan alhamdulillah dari situlah tahun 2019 saya diminta oleh PKS untuk maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan terpilih waktu itu, dan saya sekarang sedang mengerjakan dan tahap akhir yang menjadi
anggota DPRD dengan Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024 ya. Nah, sekarang ketika pertama saya diminta ditugaskan, yang keduanya tentu saja ketika ditugaskan amanah itu tidak dicari, tapi kalau sudah hadir jangan lari. Nah, iya. Terus kemudian yang ketiganya tentu saja PKS tetap bertanggung jawab dalam hal ini, siapapun yang nanti akan dipilih, karena di PKS baru balon ya, bakal calon baru dari 2 menuju 1. Nah, 2 menuju 1 ini kemarin diminta untuk sosialisasi, kemudian kami melakukan sosialisasi. Ya, saya pikir masyarakat Kota Bandung mengenal sosok Mang Oded, kemudian jalan memimpin Kota Bandung dan membawa perubahan-perubahan baik secara signifikan meskipun terhalang oleh 2 tahun COVID ya, dan saya ada di sebelahnya. Mungkin pengalaman-pengalaman ini tidak dapat oleh banyak orang, sehingga paling tidak saya memiliki kesempatan untuk mengintip persoalan-persoalan Kota Bandung dan kebijakan-kebijakan apa yang sudah dibuat dan memang belum tuntas. Sehingga perlu untuk dilanjutkan karena memang baik dan perlu dituntaskan untuk membawa Kota Bandung menjadi kota yang lebih baik lagi gitu ya, lebih unggul tentu saja dan tetap nyaman. Nyaman ini bisa diuraikan dengan macam-macam dan tetap menjadi kota kreatif yang menghadirkan kesejahteraan. Sekaligus kota ini adalah meskipun heterogen, tetapi kota ini adalah kota religi yang ditopang oleh banyak ya, pemuka-pemuka agama, sekaligus juga memiliki toleransi dan kerukunan. Itu. Oke, jadi mungkin ketika untuk menjadi istri wakil kota, kemudian istri wali kota, di situ juga saatnya untuk belajar mungkin ya, bagaimana cara memimpin sebuah daerah gitu ya. Ya, ketika menjadi istri wali kota itu ada 11 organisasi yang dipegang. Alhamdulillah gitu ya. 11 organisasi ini alhamdulillah bekerja dengan sangat baik sehingga apresiasi dari organisasi-organisasi ini bisa dirasakan. Contohnya satu PKK, ketua PKK terbaik dan PKK Kota Bandung adalah PKK yang menyumbangkan banyak sekali prestasi. Yang kedua Dekranasda itu menjadi salah satu organisasi independen untuk membantu akselerasi ekonomi kreatif di Kota Bandung. Pasar kreatif Kota Bandung, Pasar Kreatif Bandung itu dulu saya inisiatornya dan itu dipakai sampai hari ini. Dan saya senang dan dilanjutkan yaitu dengan bekerja sama dengan trading yang ada di Kota Bandung. 12 mall yang setiap tahun melakukan event pameran dengan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bertemu dengan pasar. Ya, baik pasar daerah ya, lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Salah satunya adalah dibawa ke pameran luar negeri. Biasanya kalau nggak ada anggaran ya minimal di Bali, karena di situ banyak sekali turis-turis luar. Kemudian RBM itu rehabilitasi bersuadaya masyarakat, yaitu membantu keluarga-keluarga disabilitas, tepatnya adalah anak disabilitas. Kita intervensi sedemikian rupa. Ya, saya pikir saya bersama dengan Mang Oded ini, Mang Oded bagian besar-besarnya, saya bagian yang kecil-kecilnya ini, yang ternyata memberi dorongan termasuk juga perhatian kepada anak, perhatian kepada literasi, perhatian juga. Alhamdulillah saya menjadi ketua Yayasan Kanker dan Yayasan Kanker Indonesia cabang Kota Bandung ini masuk ke City Cancer Channel. Kenapa? Yang dilihat bukan fisiknya tetapi jejaring dengan semua rumah sakit. Yang keduanya adalah juga berjejaring dengan keluarga-keluarga penyintas kanker plus pasien kanker itu sendiri, dan kurang lebih 400 pasien yang sudah kita santuni, kita datangi dan berada dalam komunitas. Namanya saya membuat komunitas komunitas keluarga pejuang kanker. Kita nyebutnya bukan pasien tapi pejuang kanker, supaya keluarga-keluarga itu tidak merasa sendiri, mendapatkan literasi sekaligus mendapatkan tempat untuk berbagi keluhan apa yang harus dilakukan kalau misalnya ketika dia punya anak, suami, kerabat gitu. Karena kita melihat bahwa setiap orang ingin menutup kehidupan itu dengan husnul khotimah dan ditemani oleh orang-orang tercinta. Minimal ketika akan pulang itu tidak merasa sendiri ya, karena mungkin maaf kalau orang kankernya sudah stadium akhir biasanya bau gitu ya. Nah, biasanya ini perlu kita edukasi rumahnya biar tetap nyaman, keluarga tetap cucu-cucu juga kayak gitu. Ini salah satu yang saya lakukan juga. Tidak terasi. Dan persoalan-persoalan ini juga jadi salah satu persoalan yang juga harus diperhatikan, karena kota yang nyaman itu ya nyaman untuk hidup, untuk beraktivitas, untuk mengais rezeki kan gitu ya.
dan untuk memiliki sahabat-sahabat gitu ya. Saya pikir kota ini harus kembalikan menjadi kota yang hangat kembali dan penuh cinta. Iya. Umi, tentu walaupun ini masih bakal calon, masih bakal calon, belum jadi calon, nanti mengerucut mungkinnya dari 2 menjadi 1, tapi tentu sudah mempersiapkan visi misi ya. Untuk Kota Bandung ini. Apa nih? Kalau visi misi memang itu adalah gini, kalau PKS itu tidak sendiri, tapi bareng. Nah, kalau visi misinya memang sudah disiapkan. Yeah. Tapi tagline yang akan kita pakai adalah lanjutkan dan tuntaskan. Lanjutkan dan tuntaskan. Itu usulan dari saya adalah lanjutkan yang sudah baik yang ini oleh Pak Odet dan tuntaskan. Yeah. Di pendidikan, kebijakan pendidikan itu ternyata saya di Komisi 5 Provinsi Jawa Barat, ternyata kebijakan yang dilakukan oleh Kota Bandung zaman kepemimpinan Mang Odet itu mendapatkan apresiasi sangat luar biasa. Karena baru satu-satunya wali kota yang memiliki kebijakan adalah memberikan guru honorer dengan UMR. Kalau di Jawa Barat guru honorer itu 2.040.000. Kalau Kota Bandung 3 juta lebih lah sesuai dengan UMR. Satu, tentu saja dengan klasifikasi syarat-syarat yang dipenuhi. Saya pikir semua itu standar. Yang keduanya, contohnya adalah RMP, rawat melanjutkan pendidikan. Ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Seandainya ada RMP, itu pun diberikan kepada keluarga yang sangat miskin. Kalau Kota Bandung tidak, RMP itu rawat melanjutkan pendidikan. Dan itu pun sangat sedikit. Masuk ke DTKS ini diberikan oleh oleh Mang Odet itu kurang lebih kalau 134 dibagi 2 ya kurang lebih hampir 67 siswa per tahun. Semoga menjadi meskipun waktu itu 2 juta, meskipun ya setelah itu terjadi pengulangan lah gitu ya. Karena kondisi ya. Ya saya berharap Mang Odet bisa kemudian perhatian lagi pada edukasi religi dengan memberikan anggaran untuk guru-guru keagamaan, mau Islam dan selainnya. Saya bertemu dengan teman-teman dari Pembauran Beragama menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kami mendapatkan perhatian dari wali kota baru kali ini, meskipun cuma 300.000 per bulan. Ya, itu pun dibagi kan. Saya sebagai guru agama, dia dari Kristen Katolik. Dan itu mengapresiasi. Memang kurang, tapi saya diperhatikan, berarti saya ini diakui menjadi seorang. Iya. Tapi sekarang masih berlanjut? Masih berlanjut dengan pengurangan. Iya. Ya disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh Kota Bandung dan kebijakan oleh pimpinan Kota Bandung. Jadi tagline-nya itu? Bukan tagline, jadi adalah lanjutkan tuntaskan. Jadi yang dulu belum sempat terpotong, terputus ya. Nah ini kita melanjutkan. Kalau bisa terus menuntaskan itu yang membawa Kota Bandung lebih baik lagi. Kotanya yang bersih lagi, yang nyaman lagi, warganya tersenyum setiap hari, kan gitu ya. Anak-anak mudanya kreatif, PAD-nya naik, kan gitu ya. Wisatanya nambah, kemudian event-event kreatifnya bisa di-share dan menjadi event wisata, kan gitu ya. Kita harus begitu. Terus kemudian yang terpenting adalah Bandung rumah bersama hidup kembali, yaitu kerukunan umat beragama. Sangat penting ya. Di mana setiap tokoh-tokoh agama bisa ya berkomunikasi secara baik dan ikut berpartisipasi bukan hanya di satu bidang tapi semua bidang. Juga bidang lingkungan, juga bidang kemasyarakatan, termasuk bidang kreativitas, bidang wisata dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan dan bisa didorongkan. Dan yang terpenting adalah kota ini jadi kota yang rapi kembali, Bandung Caam. Ya saya pikir malam kalau terang ya pasti bahagia ya. Pertama tidak rumah, kemudian lebih aman, gitu ya, prospek aman. Pohon-pohonnya dirapikan, sekarang kan gitu ya. Terus kemudian trotoar-trotoar juga pada perlu dirapikan lagi, gitu ya. Pokoknya nyaman kota ini perlu tentu saja dirapikan oleh pemerintah sebagai orkestrasi dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan cinta kepada kota ini gitu ya. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi juga bagaimana mampu mengajak masyarakat dan bagaimana masyarakat itu percaya kepada pemimpinnya. Yang pertama adalah trust.
Trust ini tentu saja dari integritas dari pemimpin, terus kemudian kepercayaan yang dipimpinnya para penggawa ASN sebagai tangan panjang, dan kemudian komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kemudian dunia usaha juga mendukung. Saya yakin kota ini akan kembali lagi seperti berlian yang digosok lagi dan terang lagi. Harapannya begitu. Jadi Umi, kalau kita bicara soal trust dari publik ini memang kalau dalam bahasa Sunda itu masyarakat itu ada perasaan percaya sekarang itu. Percaya itu adalah semacam ketidakpercayaan ya, ketidakpercayaan, skeptis. Karena kan tidak tahu apa yang terjadi ada itu di Pemkot Bandung. Nah ini tentu bagi pimpinan kota yang akan datang itu sesuatu yang tidak mudah juga untuk menumbuhkan trust itu. Ya. Saya pikir memang setiap fase ada tantangannya, dan setiap tantangan pasti ada jawabannya, dan setiap jawabannya itu pasti ada pahlawannya, kan gitu ya. Dan saya pikir ini penting gitu supaya kita ketahui bahwa hari ini kita akan menempatkan seorang pahlawan untuk di kota ini, sehingga masyarakat Kota Bandung dia perlu juga berhati-hati gitu ya. Dia awareness terhadap, peduli terhadap apa yang sekarang menjadi persoalan Kota Bandung. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi secara aktif, mengajak masyarakat yang lain supaya tidak skeptis, supaya dia lebih hidup bahwa saya adalah pemilik kota ini, saya bertanggung jawab siapa yang akan saya serahin untuk menjagain kota ini, dompetnya, kebijakannya, kan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dia mungkin populer gitu ya, mungkin juga pernah memiliki elektabilitas bagus gitu ya, dipercaya. Tapi yang terpenting adalah bahwa hari ini dia harus memiliki nilai-nilai tadi, kejujuran, bersih, good governance, clean governance, itu harus. Kemudian ya amanah, karena amanahnya disampaikan, dikerjakan. Dan ini perlu adanya sebuah komunikasi, karena sebagai pimpinan tentu saja tidak mudah, tapi dia tidak sendiri. Nah, trust yang dibangun dari lingkaran kecil sampai lingkaran yang besar, mikro dan makronya, ini diperlukan sebuah tahapan-tahapan. Dan saya sangat yakin, tentu saja ada pengalaman. Amanah ini adalah pengalamannya yang menopang dari amanah ini. Yang ketiganya adalah dia mampu menyampaikan kepada publik apa yang diinginkan. Kalau berorkestrasi itu kan menyampaikan kayak di Kuan Yu, saya ingin Singapura itu bersih, Singapura kota terbuka, itu disampaikan sampai saya masih teringat waktu Mang Odet 100 hari pertama dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan anggaran perubahan waktu itu untuk 100 harinya. 100 hari pertama menjadi kota. Kita orkestrasi sebuah gerakan yang sederhana bernama Kampisman, dan Kampisman ini membawa Kota Bandung menjadi dunia sampai hari ini. Ya artinya bahwa kata tablik ini menyampaikan Kampisman begini, ini apa? Nol, sampah, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Hanya memisahkan 2 sampah yang biasanya sampai 34 jenis, cuma 2 aja untuk Kota Bandung, organik dan anorganik. Yang organiknya diapain? Begini-gini. Yang anorganiknya diapain? Begini-gini. Anorganik itu sudah saya lakukan, kalau pilah sampah itu seperti saya lakukan secara mandiri sejak tahun 2007, dan punya bank sampah yang banyak ya. Kemudian kita punya bank sampah Indo waktu itu ya, tapi kita punya 4.000 sampai 5.000 nasabah. Nah, saya pikir pengalaman itu kita pakai waktu itu, mengorkestrasi, menyampaikan kepada masyarakat, ngajakin sampai di bawah alam bawah sadar bahwa kalau Kampisman itu adalah pilah sampah. Kalau bersih itu bersih juga hatinya, bersih kotanya, bersih hatinya. Dulu saya buat itu, bersih jilid 1, 2, 3, ngajakin anak-anak muda 6.000 orang beres-beres. Yang terakhir yang jilid 3 itu mengajak kurang lebih 250.000 orang ya, di seluruh wilayah untuk beberes. Jadi kota ini kotor ya, kita lah yang beresin. Pak Balata kurang, dia yang beresin. Jadi awareness ini yang kita coba bangun kepada masyarakat, meskipun masyarakat hari ini kekinian banyaknya begini. Saya juga senang gerakan anak-anak muda yang bersihin got gitu ya, mau turun, mau beres-beres, saya acung jempol gitu. Dan yang terakhir adalah Fatona yang cerdas ya. Kecerdasan ini tentu saja bukan personal, kecerdasan kolektif. Kata Rasulullah SAW, separuh akalmu ada pada temanmu, dan Mang Odet itu gunakan itu, sehingga Nabayu, Danya, akademisi ditanya dulu, ITB sini ya, saya punya persoalan ini apa ide Anda gitu ya.
akademisi itu diunggulin gitu, saya punya persoalan ini bagaimana gitu ya, pendapat Bapak Ibu semua gimana. Ini dengan kecerdasan kolektif ini tentu saja menjadi salah satu bagian dari hadirnya ide-ide kreatif untuk membawa Kota Bandung ini lebih unggul ya, lebih mencuat gitu. Kenapa? Karena idenya banyak orang, beda kan ide seorang sama banyak orang gitu ya. Bagaimana mengorkestrasikan itu ada di kendali kepemimpinan. Oke, tadi kan sampah ya, sampah itu menjadi salah satu persoalan penting di Kota Bandung. Selain juga soal banjir dan kemacetan, itu biasanya tiga ini satu paket persoalan penting di Kota Bandung. Nah mungkin Umi sudah melakukan identifikasi masalah apa saja sebetulnya yang masalah penting di Kota Bandung yang mendesak untuk diselesaikan. Ya sebenarnya persoalan yang krusial di Kota Bandung itu yang selalu mencuat ya, yang setiap hari ditemukan oleh setiap orang, macet. Kayak misalnya kita macet di perempatan Samsat itu ya, bisa buat Indomie dulu kayaknya, ngopi-ngopi dulu gitu ya. Karena panjang, karena saya sampai 3 tahapan gitu ya. Karena itu jalan nasional, memang kita nggak bisa intervensi banyak gitu ya, paling kita mengusulkan kan gitu ya. Itu kan jalan nasional, tapi waktu itu sempat kita mengurai yang ada di Cibirunya sama Mang Odet itu waktu itu. Ya ala kulihal, tentu saja perlu adanya dialog. Macet ini Jakarta yang macetnya sangat ya brutal ya, tahun-tahun sebelumnya kemudian terurai, itu butuh waktu zamannya Anies Baswedan seperti 10 tahun. Jadi sampai akhirnya teratur gitu ya, punya jalan-jalan khusus ya, Transjakarta misalnya buat jadi lebih lancar. Saya pikir ini harus ada ahlinya ya. Dengan Kota Bandung yang maaf secara geografis nggak nambah. Ya, jalannya segitu-gitu. Kecuali kita mau 4 kali lipatkan kayak Surabaya. Saya melihat Surabaya dari yang sempit, kotor, jadi Surabaya yang lebar-lebar dan hijau gitu. Saya pikir ada sebuah keberanian dari pemerintah kota untuk membuat membebaskan hal ini. Tapi kalau di Kota Bandung, wah bisa dirasakan ya, kalau 2 kali lipat aja Jalan Braga itu banyak yang atau harus ada jalan di atas. Ya. Itu salah satunya. Untuk itu tentu saja ini perlu ya, kita perlu LRT ya. Saya pikir saya kemarin ketemu dengan teman-teman dari akademisi dari Unpad juga menceritakan mereka juga sedang mengajukan proyek LRT untuk Kota Bandung supaya mengurai kemacetan. Jadi sekali lagi kemacetan itu tidak bisa diurai seperti kita goreng kerupuk ya, perlu ada sebuah perencanaan, dialog dengan para pakar, yang ketiganya regulasi gitu ya, regulasinya gimana nih, apa yang dilakukan oleh kota, apa yang dilakukan oleh provinsi, apa yang dilakukan oleh nasional. Dan waktu itu Mang Odet sebenarnya sudah mendapatkan sebuah, saya nyebutnya emas berlimpah ruah sebesar 42,4 triliun. Kalau 1 tahun itu APBD Kota Bandung 7 triliun, 42,4 triliun itu sama dengan 6 tahun, kurang lebih 1 periode lebih Mang Odet itu untuk mendapatkan PSN, pembangunan strategis nasional. Salah satunya adalah flyover 4 flyover. Mang Odet baru membuatnya 2, 3 kan yang dibangun, satunya itu dari provinsi. Sebenarnya 4 dari mau 5 tadinya, baru 3 masih ada 2. Ya belum selesai. Transportasi publik juga dapat, mengembangkan pasar kreatif dan 42,4 triliun. Ini saya pikir sebuah anggaran sangat besar. Memang ini adalah given dari nasional, tapi untuk mendapatkan mendapatkan hadiah ya, given dari nasional ini dari APBN ini tentu saja perlu adanya dialog kepolisian, memastikan trust ya. Saya pikir untuk kota ini luar biasa. Itu sudah dilakukan ya, insya Allah. Jadi saya berharap mulai dari macet itu, kemudian yang keduanya banjir kalau hujan. Wah, Kota Bandung pasti banjir akan dilewati. Cuma sekarang kita harus memikirkan ke depannya kalau dilewatin air itu seperti apa. Sungainya Cikapundung yang lebar dulu jadi nyempit gitu ya. Terus kemudian berapa lama revitalisasi dari gorong-gorong itu sudah dilakukan, itu juga cukup dilakukan oleh Gober, tapi tentu saja perlu direvitalisasi secara khusus dengan pembangunan baru, misalnya diperbaiki, diperdalam dengan sistem dan seterusnya. Kemudian sampah
Ombudsman ini sudah mengantarkan 300 RW dari 1.587 RW menjadi zero waste. Itu kurang lebih dalam keadaan COVID ya, tapi bisa mengantarkan kota 300 RW zero waste, itu berarti residu itu sudah selesai di RW, dan itu tidak dilakukan personal, tapi bagaimana membangun gotong royong. Ini loh. Sekarang masih bertahan seperti itu. Ini loh, saya berharap ini bertahan. Saya belum, karena saya nggak di dalam, jadi nggak tahu audit ininya. Saya berharap ini berdalam. Bukan hanya sekedar itu, tapi urban farming yang biasanya kita lihat hanya cuma temporary, ini ternyata berkelanjutan dan menjawab persoalan-persoalan gizi masyarakat, baik itu lansia, stunting, kemudian keluarga prasejahtera, mendapatkan itu meskipun panennya tidak tematik ya, itu sekarang sosin, nanti apalagi beda lagi karena pertanahan yang dikelola ini harus memiliki variasi. Saya pikir ini penting sekali supaya kita ketahui bahwa kota ini tuh unik gitu, dan orang-orangnya tuh hangat gitu, diedukasi, diajak, ditemenin, diapresiasi, gerak mereka. Tidak sulit ya? Tidak sulit, insya Allah. Jadi kuman mengajaknya. Ya, kemudian ekonomi ya sekarang jadi persoalan hari ini. Kita perlu akui bahwa dengan kebijakan-kebijakan secara secara bertahap ya, sesuai dengan kita tahu di tingkat nasional dengan Omnibus Law, ya ketenagakerjaan TPT Jawa Barat itu 2,3 juta pengangguran dan Gen Z paling banyak gitu ya. Ya saya pikir ini juga menjadi persoalan. Kata sejahtera itu artinya kota ini mampu menghadirkan lapangan pekerjaan bagi anak muda, kan gitu ya, tempat tinggal bagi anak muda, dan anak muda gampang nikah dan bahagia di sini gitu, dan dia tidak kemana-mana. Nah, ini juga harus kita pikirkan apa ya, karena tantangan 5 tahun lalu berbeda dengan 1 tahun yang akan datang, tahun ini dan tahun depan, atau 5 tahun yang akan datang. Tentu saja ini harus perlu kita pikirkan, kreativitas apa? Apakah kuliner itu bisa menembus nggak, meskipun 3 kreativitas yang hari ini mendominasi, fashion, kuliner, sama craft. Ini nembus nendang nggak ya? Pasti ada kreativitas lain yang bisa kita kembangkan yang hari ini berbasis teknologi. Ya, saya pikir ketika ini bisa dilakukan ya, kita ngumpul bareng, spot walking, co-working space itu optimal dimiliki oleh setiap daerah, kemudian ada vouchernya gitu. Wah, ya, kita bisa coba meledakkan ekonomi di Kota Bandung ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu. Dan kota ini tetap menjadi kota idaman untuk dikunjungi. 6 juta wisatawan per tahun ini, kalau kita kelola bisa kita naikkan per tahun dengan sirkulasi yang cantik dengan event-event yang ada. Saya pikir kota ini mampu, insya Allah gitu ya, bisa menduplikasi pendapatan sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh masyarakat sampai di lini bawah. Jadi bukan hanya pasar-pasar modern saja ya, kapitalis yang menikmati, tapi semua masyarakat itu bisa ngerasain. Terus pendidikan, apapun seperti kita tahu, untuk mencetak SDM yang akan datang itu diperlukan pendidikan yang baik ya, pendidikan mulai dari TK, SD sampai di semua strata. Di semua strata. 12 Dikdas ini harus diselesaikan oleh kota ini. Kota Bandung adalah kota tertinggi di dalam pencapaian lama sekolah warganya. Ya, kalau di Jawa Barat itu 8,6 tahun, di Kota Bandung sudah 11,2. Ini kita selesaikan 12, artinya semua fasilitas utama SMA di Kota Bandung, SMA dan SMK ini harus cukup. Kita punya persoalan sekarang di Kota Bandung itu setiap PPDB SMA, SMK ditemukan terjadi crowdedisasi. 1,9 juta anak SMP yang keluar setiap tahunnya diterima oleh negeri 800.000. Dan Kota Bandung, anak-anak kita ada 12 kecamatan yang blank spot, tidak punya SMA, tidak punya SMK, sehingga dia harus diikutkan di PPDB sekolah-sekolah penyangga dengan tanpa menambah kuota. Jadi misalnya ada satu SMA, dia harusnya hanya memfasilitasi 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan, jadi jatah 4 kecamatan itu berkurang. Dan ini tentu saja Kota Bandung harus melakukan nego dengan Provinsi Jawa Barat dan Kemendikbud untuk diberikan kebijakan secara khusus supaya
supaya anak-anak di setiap kecamatan bisa mengakses sekolah negeri. Contohnya, ini salah satunya persoalan, sehingga PPDB setiap tahun yang hari ini menjadi persoalan yang unik, itu bisa kita jawab tahap bertahap, sekaligus melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah swasta. Dan Kota Bandung sudah memiliki komunikasi yang sangat baik karena RMP itu dititipkan di sekolah-sekolah swasta, sehingga sekolah-sekolah swasta juga bisa mendapatkan ya tambahan dengan menerima anak dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya. Ini banyak sekali ya ngomong terus. Iya. Emang yang kita perlukan itu. Kalau yang ngomong terus saya kan malah aneh. Ini kita sekarang memasuki sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu kita juga punya tagline, mudah-mudahan Umi juga mengingatnya nanti. Tagline-nya begini, ingat pilkada, ingat perang daerah. Gitu kira-kira. Keren banget itu ya. Ingat pilkada, ingat perang daerah. Kita persilakan dari adik-adik dulu ya, dari Duta Baca Kota Bandung, dua-duanya ya? Iya, Bapak betul. Oke, perkenalkan diri dan bertanya sama Umi Oded. Mangga, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, Umi, saya Barataya dari Duta Baca Kota Bandung, beserta rekan saya. Ada Kamila juga dari Duta Baca Kota Bandung, Umi. Terkenal baik. Masya Allah, bukan baik sih, bukan. Nah, Umi, mohon izin gitu ya Umi, tadi dari paparan yang Umi sampaikan gitu ya, dan ini diskusi yang menarik juga gitu untuk kami pribadi gitu, dari visi dan misi Umi menjadi calon bakal wali kota Kota Bandung gitu. Tadi berbicara terkait infrastruktur, lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin di sini Bara ingin sedikit penasaran gitu Umi, karena belum disinggung juga terkait mungkin literasinya gitu Umi, literasi yang dari Kota Bandung sendiri gitu Umi. Nah, seperti yang diketahui bersama gitu Umi, jadi hasil penelitian terakhir terkait indeks baca masyarakat di Kota Bandung itu tahun 2023 kemarin alhamdulillah sudah keluar, dan itu tuh Kota Bandung itu ada di angka 78,81 gitu, yang dimana itu memang kalau dikategorikan dibandingkan dengan kota-kota lain itu sudah masuk di peringkat yang baik atau tinggi gitu Umi gitu. Dan juga seperti yang diketahui bersama gitu Umi, kalau misalkan anak-anak di Kota Bandung ini kan sebenarnya sudah hebat-hebat semua gitu ya Umi, dari keterlibatannya dari setiap program yang dilakukan oleh masyarakat maupun inovasi yang mereka berikan gitu Umi. Dan juga memang ini salah satu pendukung juga gitu alhamdulillah, saya selaku anak muda di Kota Bandung juga gitu ya Umi. Merasa gitu Umi, udah bukan anak lagi gitu, merasa kalau misalnya memang dari pemerintah Kota Bandung mendukung gitu dari program pengembangan kepemudaan gitu yang disalurkan dari tiap-tiap programnya gitu Umi. Nah, namun mungkin kalau dari bidang literasinya sendiri gitu Umi, karena sekarang kan semakin meningkatnya zaman juga, kita semakin harus dituntut untuk beradaptasi gitu ya Umi. Yang sekarang gimana sebenarnya untuk literasi sendiri sudah bukan berfokus kepada baca menulis, tapi sekarang kita lagi ada fase literasi digital gitu Umi, yang dimana mungkin target pemerintah juga adalah memberikan pengajaran gitu kepada masyarakat terkait bagaimana berliterasi digital yang baik gitu Umi. Karena apalagi itu ya Umi, waktu pas momentum pilkada kemarin kita kan diserang oleh berbagai informasi dari media sosial gitu yang mungkin pada hakikatnya anak-anak muda belum bisa mengetahui atau memilah, memfilterisasi berita-berita mana yang memang itu terpercaya gitu Umi untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut gitu. Nah, karena sebentar lagi kita mungkin ada di Kota Bandungnya gitu ya Umi khususnya gitu. Nah, kira-kira gitu Umi, kalau dari Umi sendiri gitu untuk tadi tagline-nya kan untuk lanjutkan dan juga tuntaskan gitu Umi. Jadi memang kalau di Kota Bandung kita sudah tahu indeksnya bagus gitu, kira-kira kalau strategi gitu yang akan Umi lakukan untuk mempertahankan atau bisa mungkin lebih meningkatkan gitu Umi untuk literasi yang ada di Kota Bandung itu seperti apa gitu Umi, yang memang harapannya nanti bisa dikolaborasikan dengan kami gitu, anak muda gitu Umi, dari anak-anak di Duta Baca Kota Bandung itu sendiri gitu Umi. Itu mungkin ya. Mau langsung atau langsung aja satu-satu? Ya. Ini banyak banget sih kamu tanyanya. Berurut nih. Ya, bab literasi ya. Literasi itu penting banget. Orang maju karena literasi, orang cerdas juga karena literasi, orang bisa memimpin juga karena literasi. Literasi ini sebagai, kalau saya sebutnya adalah bekal dan bahan dasar kita untuk mengetahui sekaligus how to do, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukan itu. Ya, saya sih berpikir bahwa kota ini harus memiliki perpustakaan yang pertama, perpustakaannya keren lah gitu. Kalau yang ada di Puspida itu kecil ya, makanya pertama kali untuk membuat anak-anak muda, kalau kita sasaran
Pertama adalah perpustakaan. Yang kedua adalah perpustakaan sekolah. Di setiap sekolah itu harus ada dan hidup gitu. Apa yang bisa membuat perpustakaan di sekolah itu hidup ya. Yang ketiga, memang kegiatan literasinya harus dibanyakin. Jadi, kalau sekarang itu kan harus kekinian ya, digital ya. Kita bisa membuat macam-macam dengan eksperimen macam-macam. Seperti misalnya contohnya ketika kita berada pada sebuah perjalanan misalnya nih, ini bayangan saya nih ya, ketika kita akan mengenal sosok pahlawan negeri misalnya gitu ya. Misalnya kita ngambil yang dari Jawa Barat, Ibu Dewi Sartika, ada orang yang ngulik lah sampai kita berada di sebuah tempat itu, kita menemukan catatan-catatan Ibu Dewi Sartika sekaligus juga visualnya. Orang sampai apa namanya, ingat banget apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca. Saya pikir itu perlu ya kita hadirkan. Yang jelas perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, atau kita sebut sebagai DBM. Hari ini DBM itu ada, tetapi minatnya agak sedikit berkurang. Tentu saja HP yang hari ini kita tahu, bagaimana smartphone itu dimiliki oleh setiap orang bisa mengakses, tapi ternyata masih kalah bersaing ya, antara ilmu pengetahuan ini kalah bersaing dengan entertain. Dan entertain ini yang tentu saja perlu diinovasikan oleh anak-anak muda hari ini sehingga anak-anak kita bisa berliterasi secara runut gitu. Mulai dari nilai-nilai luhur keagamaan ya, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai dari yang pahlawan yang membangun bangsa ini, sekaligus juga masa depan, sehingga dia bisa membangun apa sih mimpi yang harus dicapai di masa depan. Sehingga skill yang hari ini harus saya miliki itu apa. Saya kan senang kalau misalnya ada seorang anak usia 10 tahun dia sudah punya target. Saya sudah bisa bahasa ini, saya sudah menguasai ini, saya ingin seperti pahlawan ini, saya tahu tentang Diponegoro, tahu tentang perjuangan. Kayaknya kalau kayak gitu keren banget. Jangan sampai Indonesia Raya aja nggak hafal, Pancasila tuh ngerti ya kan. Apalagi Halo Bandung nggak tahu, aduh keterlaluan deh ya. Ya saya pikir itu ya. Jadi pertama adalah kehidupan literasi dengan mewajibkan semua orang membaca, silakan ayo membaca, punya perpustakaan di tingkat kota, di tingkat sekolah, ya lingkungan kedua dan lingkungan keluarga. Diwajibkan setiap rumah memiliki buku. Nah, kemudian storytelling oleh setiap orang tua harus punya storytelling, bekerja sama dengan dinas keluarga gitu ya, diwajibkan setiap keluarga calon catin itu bisa bercerita. Saya pikir bukan hanya dutanya saja. Dia bercerita. Dulu saya ngedongeng itu kan sebelum tidur. Ya kan kalau kita dulu kan pulang sekolah dengerin drama Kumbara sampai kali. Iya kan ya? Iya. Di radio. Sekarang itu kan ada Spotify kan. Sekarang ya saya pikir bisa itu dibuat, nanti ada ya harus bersaing pokoknya, gimana caranya nih, kreativitasnya harus nembus pokoknya. Kenapa TikTok bisa disenengin, apalagi ini disenengin, itu disenengin. Nah ini harus dipikirkan oleh kita semua. Kreativitas itu terbuka sangat luas sehingga diperlukan ada orang duta yang harus berpikir bukan hanya sebagai saya duta, tapi kita juga harus bagaimana meliterasikan masyarakat. Karena kalau masyarakat berliterasi biasanya lebih gampang. Kalau orang masyarakat educate biasanya nggak bisa dibeli suaranya kalau kita sebagai politisi ya. Gitu. Itu dari saya, Kang Bara. Ayo semangat. Satu lagi atau gini Umi, karena masyarakat sudah tahu ada dutanya, jadi mereka nggak usah baca kan ada duta. Duta itu influencer. Semuanya Bapak. Duta itu influencer. Ngajakin setiap waktu 24 jam. Ngoceh terus ngajakin, ya kan? Ngajakin terus ngocehnya bukan hanya kepada horizontal ya, kepada masyarakat langsung, tapi juga pada vertikal ya. Ngoceh terus kepada pimpinan, nanti masuk ya ke RPJMD keterkaitan dengan literasi. Baik, kalau dari Hilda, Umi, sebenarnya tadi udah dibahas banyak ya sama Bara terkait literasi digital.
Tentunya kasus-kasus di Kota Bandung tuh ternyata sampai hari ini masih banyak yang belum pulih gitu ya, karena kasus bullyingnya masih banyak di sekolah-sekolah. Iya. Tentunya Umi juga dulu menjadi bunda kami, dan sampai hari ini sudah tetap menjadi bunda kami. Bunda abadinya. Bunda baru Kalau ada apa-apa curhatnya ke saya. Lalu juga kasus bullying ternyata semakin hari semakin bertambah. Dipengaruhi dengan digitalisasi, tentunya semakin mudah gitu ya, kita tahu oh ini ternyata bully dan ini ternyata bully. Nah, pandangan Umi terkait kasus-kasus bullying yang ada di Kota Bandung, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak SD gitu ya, itu seperti apa sih? Ya, jadi gini sebenarnya, setiap anak itu lahir fitrah, betul ya? Ada setiap anak lahir langsung jahat, langsung ambil pistol dor gitu kan dokternya. Nggak ada, semua fitrah. Yang jadi persoalan apa yang ditanam di masa kecilnya, apa yang dia dengar saat dia menjadi makhluk yang disebutnya seperti adonan yang sangat lemah, kok bentuk apapun dia bisa, kan gitu ya. Terus kemudian bagaimana lingkungan keluarganya, bagaimana tumbuh kembang anak itu sendiri, ya. Meskipun dia memiliki kekhasan keunikan, tapi ketika lingkungannya itu mengajak kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, kemudian berbudi pekerti yang luhur, dia berakhlak, saya yakin yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oh iya, biasanya gitu. Terus kemudian membangun resiliensi anak itu, ketika masa-masa dia sekolah, dia mulai bersosialisasi, ketika menjadikan lingkungan nomor satu dibandingkan orang tua, kan itu ada tahapannya kan, dan itu milestone manusia itu harus dipelajari betul. Termasuk juga kebijakan yang hari ini 24 jam mengepung anak. Salah satunya adalah smartphone. Ya. Telepon seluler ini yang 1 detiknya bisa mengakses 1 juta informasi. Tentu saja buat anak dicari yang paling membuat dia nyaman, tenang. Gitu ya. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah literasi khusus. Bagaimana menghadirkan ya, keluarga yang ramah buat anak itu, tidak ada bullying di dalam. Kan soalnya kalau bullying itu kan biasanya tekanan yang di rumah dibawa keluar kan gitu, ya kan gitu. Kalau di rumahnya apresiasi, penuh cinta dan kasih sayang, saya sangat yakin. Kenapa hari ini anak-anak kita itu bullyingnya itu kayaknya kuat? Karena ibu-ibunya juga stres, karena sesungguhnya anak itu miniaturnya dari orang tua gitu ya. Mungkin orang tuanya stres, jadi mungkin kadang-kadang secara lahir atau secara batin itu terasa gitu kan. Untuk itu tentu saja ada program-program kebijakan-kebijakan, meskipun kita meratifikasi dari program nasional kita lakukan, tetapi secara lokal pun kita juga bisa melakukan inovasi. Karena bullying itu dari dulu ada, saya masih kecil juga dulu ingat, saya suka dikeplakin sama teman saya itu. Iya, pokoknya kalau ada itu saya jadi takut gitu. Kenapa? Nggak ditonjok lah, dicekel gitu ya, nggak salah nggak apa, emang ada. Kenapa? Karena dia menampakkan kekerasan di rumah, kekerasan verbal, kekerasan ini buat tekanan psikologi gitu ya, kemudian tekanan fisik, gitu. Akhirnya kemudian makanya yang pertama kali adalah hadirkan keluarga yang ramah anak, yang ngerti tentang bahasa manusia, ngerti tentang parenting, kemudian melakukan secara bertahap-bertahapnya. Ada pemerintah hadir di situ. Kebijakan keterkaitan pengarus utamaan keluarga lebih utama kalau saya nyebutnya, ya. Kalau pengarus utamaan perempuan, kayak perempuan itu tertindas, hari ini perempuan tidak tertindas, perempuan sudah lebih setara, banyak urusannya. Sekarang keluarga, karena keluarga ini sudah berada di kerentanan, pengarus utamaan keluarga, gitu ya. Keluarganya tidak perceraian, gitu ya, tidak ada kekerasan, sejahtera, bersyukur, tetap kopel apapun judul ujiannya kan. Ujian kita nggak tahu, tiap keluarga itu kan beda-beda ya. Di masa saat belum punya anak, punya remaja itu semuanya ada ujiannya. Nah, saya pikir setiap waktu ada ujiannya. Ya, ini juga harus diperhatikan. Ini bagian apa yang kalau saya nyebutnya itu ruh dari semua perjuangan itu. Apapun yang kita lakukan, ngomongin macet, banjir, itu sebenarnya fasilitas yang dibutuhkan oleh keluarga untuk tetap ini cinta dulu. Gitu. Kalau ada keunikan kemana? Ya, ada yang unik ya. Saya di rumah 7 anak itu nggak sama, itu semua
ininya apa sifat-sifatnya gitu ya, meskipun dari bibit satu gitu, dari bapaknya Mang Odeng gitu ya, kemudian menantu-menantu sudah diseleksi seperti itu juga tetap saja hujannya ada aja ya, artinya bahwa akan ada itu untuk itu siapakah yang paling survive, yang paling struggle melewati itu dengan baik dan tetap berdampak hikmah yang baik. Itu dari saya mah teorinya kayak gitu. Jadi memang Umi jangan pernah merasa cukup menitipkan anak pendidikan itu di sekolah doang. Tetap rumah itu yang utama. Jadi pendidikan pertama dan utama seumur hidup adalah keluarga. Dia mengenal semuanya itu, mengenal cinta, kasih sayang, skill, kemudian adat. Ya, kalau dia bertemu dengan orang tua yang beradab, pasti dia akan beradab. Dia akan membandingkan, guru saya kayak gitu ya, gitu. Ibu saya gini ya, makanya jadi kita harus serawat ya. Kayak saya serawat, ibunya gini. Sampai sekarang sebetulnya ya kalau di rumah masih lah. Kadang-kadang masih, meskipun dia menahan diri kan, anak udah besar, udah punya keluarga, paling liatin kalau ada yang kurang lurus baru diingetin, nih minta kurang setuju kalau kamu ini bagusnya nih, nggak tahu nih gitu. Nih kalau Umi ya usulnya gini, kalau kamu terima gini. Itu kalau dia sudah punya keluarga kan artinya sudah dua literasi kepalanya, suaminya dan menantu saya gitu. Kalau lurus ya alhamdulillah saya suruh, kalau kurang lurus diingetin gitu. Pokoknya watawasobil sober itu seumur hidup di keluarga itu harus ditanamkan ya, harus ada gitu. Karena tidak semua keluarga ternyata memiliki watawasobil sober. Iya. Sekarang giliran di teman-teman redaksi ini Pak Kiki Kurnia itu tentu Umi sudah tahu lah ya. Iya, kenal banget dia. Masa dikenalin. CS itu mah. Bangga Pak Kiki, Bapak Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang pun Umi Abi Kiki Kurnia, posisi nama redaktur Pilkada. Walaupun itu. Mi, apa yang Umi sampaikan dari tadi bermuaranya tetap balik lagi ke budaya. Ya kan semuanya sumbernya dari budaya. Nah yang saya ingin tanyakan ini bagian dari budaya itu nih. Alun-alun Bandung sekarang itu terlalu eksklusif menurut saya. Dulu waktu saya kecil saya muda-muda konser, pertunjukan konser di alun-alun sampai kemanapun saya kejar hanya untuk mendapatkan pertunjukan konser secara langsung gitu. Nah, sekarang di Bandung hampir tidak ada mungkin ya yang gedung pertunjukan untuk gedungan konser. Itu pun yang kalaupun ada itu adalah milik pemerintah provinsi seperti Taman Budaya ya kan, maupun di Mentang Siang. Di Bandung sendiri memang ada Teras Cibiru dan gedung kesenian di dekat Cibiling Selatan ya. Nah, cuman saya ingin tanyakan nih, bisakah bisa jika Bumi insya Allah terpilih menjadi wali kota, alun-alun Bandung tidak eksklusif seperti sekarang. Kan sekarang eksklusif, walaupun banyak orang datang tapi tidak ada pertunjukan di sana. Dulu saya sering di situ nongkrong sampai ya lihat konser, terus malamnya ada wayang saya nonton juga gitu. Nah itu keakraban antara seniman masyarakat Bandung itu terjalin, sekarang tidak ada. Gitu. Bagaimana dengan tanggapan ini dari Bumi untuk atau istilahnya mengakarkan kembali masyarakat Bandung dengan senimannya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pikir usulan-usulan masyarakat bisa membawa kota Bandung ini lebih hangat lagi, dan kita juga bisa memanfaatkan para budayawan kita yang sampai hari ini pun juga tetap kita harus apresiasi dan memberikan ruang kepada mereka yang hari-hari ini mereka juga mendapatkan ujian setelah COVID itu kan. Nah, ini juga harus menjadi juga perhatian kota Bandung sendiri. Sekali lagi kota Bandung itu juga kota yang memiliki berbagai macam budaya dan situs-situs budaya dan ruang-ruang untuk menampilkan budaya. Jadi harus hidupkan kembali dan memang diminati oleh masyarakat kota. Dan seperti yang kita ketahui hari ini karena akses sama smartphone itu lebih gampang, jadi merasa bahwa lingkungan dengan pengen lihat chatbot saya mah gampang tinggal input aja chatbot. Chatbotnya siapa dalangnya, ya di dia gitu. Subscribe gitu ya.
diberikan ini. Semoga harapannya adalah tetap cuman kan untuk mendapatkan ini di ruang digital ini dibutuhkan subscribe sekian ribu ya, dan tidak semua masyarakat kota ini kenal dengan budaya. Yang pertama adalah tentu saja menginternalisasikan terlebih dahulu budaya-budaya dasar yang dimiliki oleh Kota Bandung, dan kedua adalah mengajak para orang tua yang merasakan senang kan situ. Sekarang anak-anak kita mana ada yang mau Nagasari kayak kita, ya maunya Tokoyaki, sushi, kurang kan? Masya Allah, masih serabinya ya. Keterangan lebet nonton zaman, makanan orang Sunda zaman dulu tuh jadi heritage aja nantinya. Jadi kayak kalau ingat itu paling kita yang bernostalgia dan mau makan. Anak-anak kita cuma melihat doang, dia nyari yang gitu. Nah, saya pikir ini harus menjadi tantangan buat kita gitu ya, karena kita ya saya meyakini kalau jadi kesepakatan di alun-alun Bandung itu sesekali kita gelar gitu ya, dengan menampilkan sosok cerita tentang Bandung. Pertama orang tua itu yang merasakan bahwa budaya itu memberikan kebahagiaan dan menjadikan dia sampai hati titik ini, mengajak anak mudanya. Sekali anak mudanya harus gandeng gitu, diajak, jangan dilepasin. Kalau dilepasin dia berselancar cepat dari kita ya. Kalau saya sih mangga aja gitu ya, kalau itu sebagai sebuah usulan gitu ya. Dan saya berharap bahwa pusat-pusat budaya kita pun juga diminati oleh anak-anak muda. Anak muda, kalau anak mudanya terus nyampe, senang, udah selesai sebenarnya. Anak muda itu soalnya sekarang short memory ya, sebenarnya gampang-gampang. Ya, mungkin membaca itu hanya 15 detik, 1 menit, TikTok Reels, nggak bisa. Membaca itu ya, kalau saya lihat, saya baca, dulu Rasulullah mendapatkan wahyu itu di malam hari, dan kan dia pagi-paginya tutup kopong-kopongan, dan para ulama itu membacanya malam hari itu semalaman, pakai lampu malam itu, jadi dipakai untuk baca, dan memang beda. Dan saya merasakan membaca 2 jam di malam hari begitu sangat cepat. Aduh, ini belum dibaca karena ada ngedip gitu, merenung sampai dalam. Yang mendalam itu kan butuh waktu, butuh cinta, butuh doa, ya, butuh kemauan. Dan ini yang harus ada. Sebentar anak-anak kita scroll cepet banget, nggak akan dapat. Sebetulnya ininya jadi cepet bentar ya. Numpuk jadinya. Numpuk, terus kemudian cepet, terus jadi semuanya dianggapnya ya gampang aja lah. Ya kejadian seperti kemarin ya, mengakhiri hidup dengan sederhana sekali, itu sempit sekali ininya baca. Kan kita kalau kita ya mulai dari apa yang dibaca, ditulis sampai kemudian mendengar. Ya, saya pikir tetap saja bahwa literasi terus dipanjangin, terutama bab budaya ini sepertinya memang harus diajak-ajak lagi gitu. Mungkin festival Asia Afrika ya biasanya. Ada Asia Afrika itu semoga menjadi salah satu event yang bisa dibuka setiap tahun. Jangan memang oleh itu karena ya cuma karena ada COVID. Terus kemudian festival Braga itu kan tempat orang-orang kumpul juga di situ. Tempat kumpul kan sekarang sudah nggak boleh, sudah Car Free Day, Car Free, dia kendaraan. Itu dari saya mungkin barangkali jadi kemana-mana. Enggak, Ibu. Ada lagi? Pesan saya dari soal kan kami sebagai pemimpin perempuan ya, ini ada program khusus perempuan, karena dilihat dari kasus kekerasan terhadap perempuan ini kan trennya selalu meningkat ya, setiap tahun ke tahun. Nah, kalau perempuan berdaya saya rasa mungkin kekerasan itu bisa sedikit dikurangi lah. Nah, untuk program khusus adakah untuk perempuan kemudian agar dia itu bisa berdaya? Ya, pertama adalah keterkaitan dengan makhluk aja dibijaknya makhluk yang rentan terhadap kekerasan itu perempuan ya. Karena perempuan itu selalu identik lemah gitu ya, literasinya kurang gitu ya. Nah mungkin kalau saya sih melihat bahwa pemberdayaan perempuan tetap dilanjutkan ya. Perempuan itu perlu diedukasi secara khusus gitu ya.
Kemudian yang keduanya adalah memberikan akses kepada perempuan ya untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Saya pikir bakat dan minat perempuan itu tidak hanya ekonomi ya, ekonomi, tapi kalau dia mapan secara ekonomi, perempuan itu lebih struggle gitu ya, karena seperti yang kita ketahui dalam kehidupan ini membutuhkan ekonomi. Kemudian yang ketiganya penting adalah bagaimana perempuan-perempuan ini mampu mempengaruhi, karena perempuan itu satu memiliki kekuatan bicara yang lebih banyak, yang keduanya kalau sudah punya kemauan, waduh ngototnya itu lebih banyak. Kerasa nggak sih? Kalau pengen sesuatu, dikejar sampai dapat biasanya. Apa ya? Ya kita ambil sosok adalah sosoknya Ibunda Hajar, istri Ibrahim alaihissalam. Dikejar sampai lari gitu ya, saat itu. Kemudian Bunda Khadijah gitu ya, ketika diceritain karena dia ngotot dalam dirinya, kamu loh bukan diri, kamu ini orang yang senang silaturahim, menyantuni anaknya yatim, menyantuni janda, dan kamu selalu amanah. Saya yakin kamu itu adalah nabi di umat ini. Makanya ketika dia cerita gitu-gitu, Rasulullah takut ketika sudah mulai, itu kan minta zalimin peluk, kemudian digandeng, ayo kita, ayo datang ke sepupuku, kan kalau dalam silsilah itu kan sebenarnya Khadijah itu adalah bibinya, sepupunya berarti pamannya, pamannya Rasulullah, datang ke pamanku gitu. Untuk meyakinkan ya? Ya, meyakinkan. Ya saya meyakini itu. Jadi perempuan itu punya talent. Memang harus diedukasi secara khusus. Edukasinya mana? Sebenarnya ada, yaitu di PKK. Ada itu PKK itu di Pokja 1, keagamaannya Pokja 2, itu macam-macam. Sehingga sekarang bagaimana menjalankan itu. Tapi tidak semua perempuan ada di rumah. Perempuan ada di beberapa kegiatan-kegiatan publik. Di kegiatan-kegiatan publik pun juga tetap adalah pembinaan kepada perempuan. Saya pikir ketika itu bisa dilakukan luar biasa. Tapi yang jelas bagaimana perempuan berdaya ini memiliki literasi satu. Kedua, dia menjaga keluarga, benteng prestasi perempuan itu di keluarga. Yang ketiganya, dia mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi inisiator kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, dia adalah menjaga ketahanan, ya, ketahanan keluarga dan masyarakat. Oke, Umi. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Kan koalisi partai tetap dibutuhkan untuk mendorong seseorang terpilih menjadi pemimpin di Kota Bandung ini. Nah, sejauh ini bagaimana komunikasi antar partai? Mungkin ini tahu juga. Ya, pertama bahwa PKS alhamdulillah memiliki suara terbanyak di Kota Bandung. Tapi PKS sendiri tetap kota ini adalah kota kolaborasi, sehingga perlu adanya sebuah komunikasi. Kepada semua partai berkomunikasi tentu saja sudah, dengan para calon-calon juga sudah berkomunikasi. Saya pun juga berkomunikasi dengan beberapa, ya tidak semua ya, karena saya masih terikat waktu yang terbatas. Terus kemudian juga tidak menutup kemungkinan bahwa ketika ada calon-calon wali kota dari partai-partai lain ini ketemu juga kita terima ya silaturahmi untuk menyamakan persepsi, menyamakan chemistry kalau ternyata nanti terjadi koalisi antar partai dan itu disepakati oleh DPP gitu ya. Saya pikir ya saya sama Taatan. Yang jelas adalah kita ingin satu memiliki niat yang lurus, yang kedua memang ini amanah, gitu. Namanya amanah harus selesai dengan yang ketiga mau bekerja, gitu. Jadi bukan kalau saya di tingkat kepemimpinan ini ya kita ingin bekerja mengabdi kepada rakyat, melayani sepenuh hati dengan cinta dan menyumbangkan semua yang dimiliki, waktu, ya, perasaan. Saya merasakan menerima modal itu memang 24 jam dan tidak ada hari merah, semuanya hitam. Yang paling hitam itu Sabtu dan Minggu. Itu paling hitam. Kenapa? Karena banyak sekali, numpuknya bisa sampai berlapis gitu, 5 gitu ya. Ini kan harus diurai ya, mana yang prioritasnya gantian tidak. Terus kemudian yang terakhir adalah chemistry tetap harus dibangun, karena sekali lagi ini butuh duet yang kalau saya nyebutnya itu yang kondusif gitu.
untuk membawa kota ini. Kota ini sudah terlalu lama gitu ya. Yeah. Sejak Mang Odet itu kan berarti 2021 menuju sampai 2025 itu 4 tahun. Iya, iya. Ya, saya pikir perlu ya untuk menginginkan lagi dibutuhkan dibangunkan lagi bahwa ada dua kepemimpinan yang antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling setia dan trust dan bekerja dengan hati ya untuk membawa kota Bandung ini menjadi caam lagi, caam lahir dan batin ini. Berarti sekarang agak redup gitu ya? Saya pikir masyarakat lah yang menilai gitu ya. Kalau saya sebagai politisi itu beda. Soalnya kan kebalikan caam poek gitu. Ya lebih caam lagi. Sekarang kalau misalnya caamnya memang 10 watt, bolehlah kita naikkan 60 watt, 100 watt gitu. Ya lebih caam lagi. Yang coverage caamnya itu kalau kemarin segini terus agak sedikit berkurang gitu, kita lebarin lagi sampai ya kota ini kota aman lah gitu. Siapapun yang datang ke sini merasa bahagia dan merasakan kesejukan lahir dan batin, bukan hanya udaranya nyaman, kulinernya enak, perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya gelis, ganteng-ganteng ya gitu ya, kulinernya murah gitu ya. Saya pikir adalah kota ini datang kita bahagia. Dan saya sudah melihat mengintip beberapa kota-kota kecil yang berubah dari arah yang nilainya cuma 60 menjadi 90. Saya pikir iya. Oke. Ini paling terakhir Umi. masih ada banyak. Tadi paling terakhir. Silakan Umi membuat closing statement untuk warga Kota Bandung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di terakhir statement ini, closing statement ini, saya ingin mengajak masyarakat Kota Bandung untuk peduli terhadap pemilu Kada 27 November nanti, bahwa warga Kota Bandung memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan menjaga semua urusan-urusannya, menjaga Kota Bandung dan membawa Kota Bandung lebih baik lagi, sekaligus kita kembalikan Kota Bandung menjadi kota sejarah terbaik untuk warga kota, sejarah untuk bangsa dan negara ini, dan sejarah untuk dunia. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan membawa keberkahan sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.